Berjumpa kembali dalam pembelajaran yang kedua untuk topik sistem reproduksi. Pada pertemuan ini kita akan membahas khususnya tentang organ reproduksi pada manusia, baik pada laki-laki dan pada perempuan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sel-sel tersebut bisa mengalami proses pembelahan, yaitu secara meiosis dan secara mitosis. Oke anak-anak, ibu harap anak-anak sekalian tetap semangat untuk mengikuti belajar, kemudian jaga kesehatan. Oke, kita akan mengawali pertemuan hari ini dengan membahas yang pertama sekali dulu, yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sebenarnya tujuan daripada makhluk hidup untuk bereproduksi. Tentu kita semua tahu reproduksi itu bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari apa saja yang termasuk organ reproduksi pada laki-laki. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan gambar organ reproduksi laki-laki berikut ini. Gambar kita lihat ada penis, di dalamnya terdapat uretra, kemudian ada kelenjar borbouretral, kelenjar prostat, vesicula seminalis, vas deferens, epididymis, testis yang dibungkus oleh skrotum. Baik, pada organ reproduksi ini ada nanti organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar pada laki-laki yaitu ada penis dan ada skrotum. Sementara organ reproduksi bagian dalam itu ada testis yang berjumlah sepasang. Kemudian dilanjut dengan ada saluran sperma, yaitu mulai dari epididymis dan juga vas deferens. Selain ada saluran sperma, ada juga yang disebut dengan kelenjar, ya, kelenjar reproduksi pada laki-laki. Ada yang pertama vesicula seminalis, yang kedua ada kelenjar prostat, yang ketiga adalah kelenjar Cooper atau disebut dengan bulbouretra. Baik, itulah yang menjadi organ-organ reproduksi pada laki-laki. Nah, proses pembentukan sel sperma itu disebut dengan peristiwa spermatogenesis. Spermatogenesis itu berlangsung di dalam testis. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan skema proses spermatogenesis berikut ini. Spermatogenesis itu diawali dari spermatogonium, kemudian menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid, dan sel sperma yang bersifat haploid. Baik, maka dalam satu kali spermatogenesis, bahwa spermatogonium itu nanti akan menghasilkan 4 spermatosit atau 4 sel sperma. Itulah tadi untuk organ reproduksi dan proses pembentukan sel sperma pada laki-laki. Organ reproduksi pada perempuan itu dimulai itu ada bagian luar. Bagian luar itu ada yang disebut dengan vulva dan ada yang disebut juga dengan labium, atau dalam bahasa Indonesia labium itu dikenal dengan bibir, ya. Kemudian bagian dalam itu mulai dari bagian vagina, ada leher rahim, selanjutnya berlanjut dengan rahim atau yang disebut dengan uterus, kemudian ada oviduk atau tua fallopi, kemudian itu yang paling dalam adalah ovarium. Setiap wanita atau perempuan itu mempunyai sepasang ovarium yang letaknya di bagian kiri dan bagian kanan. Mari kita amati struktur organ reproduksi pada wanita. Itulah yang menjadi organ-organ reproduksi pada perempuan. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan sel telur pada perempuan. Ada sedikit perbedaan kalau itu pada laki-laki. Tadinya bahwa pembentukan sel sperma itu terjadi setelah laki-laki mengalami masa pubertas. Tetapi untuk perempuan,
pembentukan sel telur itu sebenarnya sudah terjadi sejak dalam kandungan. Itu makanya seorang perempuan itu ada mengalami istilah yang disebut dengan menopause, yaitu di mana seseorang perempuan tidak lagi mengalami masa menstruasi. Karena jumlah sel telur yang sudah dibentuk itu di dalam ovarium sudah terbatas. Proses pembentukan sel telur pada perempuan atau pada wanita itu dikenal dengan istilah oogenesis. Peristiwa oogenesis itu berlangsung di dalam ovarium. Oogenesis berarti dari bahasa ovum, ovum atau sel telur. Proses oogenesis tadi yang berlangsung di ovarium diawali dengan adanya oogonium yang bersifat diploid atau 2N, kemudian membelah secara mitosis menjadi oosit primer, kemudian nanti oosit primer membelah meiosis menjadi badan polar dan juga oosit sekunder. Oosit sekunder juga mengalami pembelahan menjadi ootit yang nanti berkembang menjadi ovum. Pada wanita, satu kali atau satu oogonium itu akan menghasilkan satu oosit, satu ovum, dan 3 badan polar atau badan kutub. Baik, dari sana kita bisa membedakan apa yang menjadi perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Tadi kalau satu kali terjadi spermatogenesis, yaitu satu spermatogonium menghasilkan 4 sel sperma. Kalau pada perempuan itu satu oogonium hanya menghasilkan 1 sel telur. Dan Ibu harap anak-anak sekalian sudah memahami apa saja yang termasuk ke dalam organ reproduksi pada laki-laki dan apa yang menjadi fungsinya. Kemudian bagaimana proses pembentukan sel sperma yang berlangsung di dalam testis. Kemudian juga anak ibu berharap bahwa anak-anak bisa memahami apa saja yang termasuk organ reproduksi pada wanita dan apa fungsi dari setiap organ tersebut, serta bagaimana juga proses pembentukan ovum ataupun sel telur yang berlangsung di dalam ovarium. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses berlangsungnya menstruasi pada wanita, dan kita lanjutkan lagi dengan beberapa gangguan kelainan pada organ-organ reproduksi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bisa anak-anak kami pahami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.